Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada pagi hari ini, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis Al-Qur'an. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua, diberikan sakinah, rahmat-Nya bagi siapa saja yang hadir di dalam majelis ilmu, menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tetap terus berusaha, berupaya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensucikan jiwa mereka, mensucikan diri mereka dengan berbagai hal ataupun berbagai amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah kita sebutkan, bahwasanya amalan-amalan yang ada di dalam Islam secara keseluruhan berfungsi untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan diri kita. Keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apakah itu berupa ilmu ataukah itu berupa harta, maka semua itu Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita agar bisa kita jadikan sebagai bentuk tazkiyatun nafs. Kita jadikan sebagai satu bentuk pembersih ataupun pensuci jiwa kita yang mungkin terkotori dengan kesalahan-kesalahan, dengan noda-noda dosa dan yang semisalnya. Ketergelinciran manusia itu tidak bisa dihindari, karena sesungguhnya ini merupakan kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maafnya, membuka pintu taubatnya dan ampunannya bagi hamba-hambanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang langkah-langkah seorang muslim, seorang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini terhalangi dengan berbagai macam aral rintangan. Apakah itu berasal dari dirinya sendiri ataukah itu berasal dari luar, dari manusia ataupun dari bangsa jin? Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari jahatnya jiwa kami, dari jahatnya anfus,
hawa nafsu yang ada pada diri kita, kita meminta perlindungan kepada Allah, karena sesungguhnya ini merupakan satu penghalang yang memperlambat ataupun menghalangi tujuan-tujuan seorang mukmin untuk membersihkan dirinya dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengakibatkan buruknya amal seseorang, karena sesungguhnya jiwanya itu buruk. Kejahatan jiwa seseorang mengakibatkan amalnya juga akan mengikuti. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurutkan, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Syururul anfus mengakibatkan ya jeleknya amal, sayyiatu a'mal. Nah, ini merupakan penghalang. Kemudian di antara hal yang lainnya adalah khutuwatus syaitan. Begitu banyaknya langkah-langkah syaitan. Apakah syaitan yang kita maksud di sini syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia? Karena syaitan itu merupakan pensifatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang jauh dari ketaatan. Senantiasa memalingkan manusia dan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sifat-sifat syaitaniyah yang tidak hanya ada pada bangsa jin yang sering disebut dengan syaitan atau syayatin, tapi juga manusia bisa memiliki sifat-sifat seperti itu. Akan tetapi yang kita lihat di sini adalah langkah-langkah syaitan dari kalangan jin, yang mana mereka berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita di dalam ayat-ayatnya agar kita berusaha menjauhi dan tidak ittiba, tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang berbagai macam. Jerat-jerat syaitan, jala-jala syaitan untuk menjerumuskan manusia dan menggelincirkan manusia itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan satu khutwah, tapi khutwat. Dan di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kita, niscaya tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa membersihkan diri. Karena sesungguhnya ini satu perkara yang sangat berat. Langkah-langkah syaitan yang kita lihat, yang kita hadapi, itu tidak hanya satu, tapi berbagai macam. Dari bangun tidurnya seseorang sampai tidur kembali, itu dihalangi ataupun ditebarkan oleh syaitan dengan berbagai macam trik dan berbagai macam cara untuk menggelincirkan manusia. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kita zikir-zikir ataupun doa-doa yang bisa melindungi kita dari langkah-langkah syaitan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengaitkan zikir-zikir itu dengan syaitan untuk membentengi diri kita dari syaitan. Doa mau masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa berhubungan antara suami dan istri, keluar rumah ataupun masuk rumah, itu dikaitkan dengan bagaimana syaitan itu mengikuti dan berusaha menggelincirkan mereka. Terus seperti itu, sampai-sampai dalam perkara yang sangat kita harapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, maka syaitan tidak pernah merasa putus asa. Seperti ketika membaca Al-Quran, ketika seorang hendak sholat, syaitan senantiasa di sana. Sehingga ketika kita akan membaca Al-Quran, apa yang pertama sekali disyariatkan dan dianjurkan bagi kita semua, diperintahkan untuk kita, yaitu untuk bertawuf, untuk beristiazah. Dari apa? Dari gangguan siapa? Apakah dari gangguan anak kita, dari gangguan istri, ataupun dari teman? Bukan. Dari gangguan syaitan yang dirajam dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sesungguhnya memang ada jenis-jenis syaitan yang suka mengganggu bacaan manusia. Bahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saya tidak keliru namanya Utsman. Tapi bukan Utsman bin Affan ya, Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada beliau bahwasanya ketika membaca Al-Quran ataupun ketika di dalam sholat dia sering diganggu, sehingga mengakibatkan hafalannya ataupun bacaannya itu berantakan, lupa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Dzaka syaiton yuqalu lahu khinzib." Itulah syaitan yang digelari ataupun dikasih nama khinzib. Ini memang jenis syaitan yang suka ganggu bacaan orang, bacaan Al-Quran, khinzib.
Sehingga Nabi SAW pada saat itu memegang dadanya. Utsman bin Abil As pun merasakan dinginnya tangan Rasulullah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW memukul dadanya sambil mengatakan, seraya mengatakan, "Ukhrud ya aduwallah ya min sadri Utsman." Dan riwayat lain, "Ukhrud ya syaitan min sadri Utsman." Keluar wahai syaitan dari dada Utsman. Sehingga setelah Nabi SAW melakukan demikian, Utsman bin Abil As pun merasakan bahwasanya dirinya telah terbebas dari gangguan syaitan tersebut. Sehingga dia pun mengatakan, "Fama sami'tu ba'da dzalika syai'an illa hafiztuhu." Ya. "Fama sami'tu ba'da dzalika syai'an illa hafiztuhu." Tidaklah aku mendengarkan sesuatu setelah diobati oleh Nabi SAW melainkan aku bisa menghafalnya. Yang mana selama ini dia terganggu dengan bacaan Qur'annya dalam ibadah salatnya. Dan syaitan yang seperti ini dikatakan khinzir. Dan pada perkara-perkara yang lainnya, ya sampai-sampai ini pada perkara salat, membaca Al-Qur'an, apalagi hal-hal yang mungkin perkara-perkara mubah, ya jelas di sana banyak sekali langkah-langkah syaitan yang terkadang dilupakan oleh manusia sehingga mereka mengikuti langkah-langkah syaitan tersebut tanpa mereka sadari. Sehingga di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah menyebutkan bagaimana langkah syaitan itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karunia yang Allah taala berikan kepada manusia, tentang rahmatnya. "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu samii'un 'alim." Ini dalam surah An-Nur, mungkin ayat yang ke-19 atau 20-an itu. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan." "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan yang begitu banyaknya. Sampai-sampai dalam perkara khair, sampai-sampai dalam perkara jihad sekalipun, syaitan tidak akan pernah berputus asa di sana untuk memalingkan manusia, menggelincirkan manusia. Apalagi pada perkara-perkara yang maksiat. Syaitan berusaha untuk memolesnya dan menghiasinya agar terlihat indah. Satu perbuatan kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan itu dihiasi oleh syaitan sehingga tidak terlihat kesyirikannya, sehingga tidak terlihat perkara bid'ahnya yang terlarang, sehingga tidak terlihat itu perkara maksiat. Bahkan mereka berusaha untuk mempertahankannya, memperjuangkannya, ataupun mereka membuat satu langkah yang baru, yaitu ya memutarbalikkan fakta, sehingga satu kebatilan mereka sampaikan kepada manusia, mereka nyatakan sebagai satu kebenaran. Ataupun satu kebenaran mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan adalah satu kebatilan, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, maka barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya syaitan itu memerintahkan untuk berbuat kekejian dan kemungkaran. Itulah yang diinginkan oleh syaitan, agar manusia melakukan perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Namun setelahnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaula fadlullah, kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada kalian, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih ia dulukan daripada murkanya, ma zaka minkum min ahadin abadan, kata Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu mensucikan dirinya. Tidak akan ada di antara kita yang mampu membersihkan diri karena melihat langkah syaitan yang begitu banyaknya. Belum lagi dalam kita melihat kondisi kejiwaan kita, kondisi diri kita, hawa nafsu yang senantiasa membara, mengajak kita kepada perkara-perkara syahwat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena karunia Allah, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan, walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah lah yang telah membersihkan jiwa hamba-hamba yang Dia kehendaki.
Sehingga siapa saja yang mendapati keutamaan pada dirinya, siapa saja yang mendapati kemuliaan pada dirinya, siapa saja yang mendapati kesolehan, ketaatan dan ketakwaan yang ada pada dirinya, ketahuilah itu merupakan karunia yang Allah berikan kepadanya. Allah lah yang telah membersihkan dan mensucikan dia. Jangan dia menyangka bahwasanya dirinya lah yang telah berhasil mensucikan dirinya sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian berlagak mensucikan diri kalian sendiri. Jangan kalian merasa diri kalian sudah paling benar, paling suci, paling bersih, paling bertakwa, paling saleh. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Adapun masing-masing kita adalah berusaha dan berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat mengharapkan bantuan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karunia dari Allah, kalau bukan karena dari rahmatnya, tidak ada seorang pun di antara kita yang berada di atas kebenaran. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berada di atas siratal mustaqim, di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl, memberikan keutamaan yang telah Ia berikan kepada hamba-hambanya, pergunakan dan manfaatkanlah karunia Allah tersebut. Walaula fadlullah, ya, masing-masing orang memiliki keutamaan. Mungkin ada sebagian orang diberikan keutamaan dari sisi harta, ada sebagian orang diberikan keutamaan dari sisi keilmuan ataupun yang lainnya. Namun dua hal ini yang sering disinggung dan terlihat di dalam nas-nas syar'i. Keutamaan yang dimiliki seorang dari sisi harta ataupun dari sisi ilmu. Namun kedua-duanya jangan menjadikan kita penghalang untuk menjadikan hal tersebut sebagai tazkiyatun nafs, sebagai pensuci dan pembersih diri kita. Oleh karena itu setelah ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang peristiwa yang terjadi kepada salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang pada saat itu dia bersumpah untuk tidak memberikan keutamaan yang dia miliki kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan dosa. Ayat itu berkaitan dengan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang mengetahui salah seorang saudaranya yang bernama Mistah bin Athasah yang masih ada hubungan kekerabatan kepada Abu Bakar As-Siddiq, masih ada hubungan kekerabatan dari jalur ibunya, yang mana selama ini Mistah bin Athasah dalam pembiayaan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi dia terlibat di dalam penyebaran fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Dia terlibat pada saat itu yang mengakibatkan marahnya Abu Bakar As-Siddiq dan dia bersumpah untuk tidak memberikan keutamaan yang dia miliki, yaitu berupa harta pada saat itu. Dia bersumpah, demi Allah, saya bersumpah tidak akan memberikan pembiayaan, memutuskan pembiayaan kepadanya. Maka datanglah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat setelahnya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu uli kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan dan memiliki kelapangan harta sampai-sampai dia bersumpah untuk tidak memberikan karunia yang dia miliki kepada ulil kurba, kepada karib kerabatnya. Jangan sampai seperti itu. Kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia bersumpah untuk tidak memberikan keutamaan. Artinya apa? Ibrah yang bisa kita dapat, pelajaran yang bisa kita dapat di dalam peristiwa ini ataupun dalam ayat ini. Maksudnya jangan sampai keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita menjadi penghalang bagi diri kita untuk mensucikan diri kita. Kita memiliki keutamaan, kita memiliki harta, kita memiliki ilmu, maka jadikan itu sebagai pembersih diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jangan itu dijadikan sebagai penghalang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelahnya, ya wala ya'tali ulil fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka memaafkan ataupun berlapang dada dengan kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Jangan hanya karena kesalahan saudaranya kemudian dia putuskan bantuannya, keutamaan yang dia miliki, kemudian dia putuskan. Bukan berarti kita ingin membantu kemaksiatannya,
Akan tetapi tetap kita memberikan nasihat, tetap kita mengajak dia untuk bertobat. Namun apabila kita mendapati satu kesalahan pada saudara kita, jangan kita ambil sikap dengan memutuskan hubungan, memutuskan keutamaan yang kita miliki. Mungkin selama ini kita pernah memberikan pembiayaan kepada seorang miskin, kepada saudara kita, karib kerabat kita, famili kita. Tapi karena kita melihat dia saja mungkin tidak ini, dia saja meninggalkan ini, kemudian ya tidak melakukan beberapa ketaatan di dalam Islam, kemudian langsung kita putuskan. Padahal orang tersebut, saudara tersebut, famili kita tersebut adalah orang yang berhak untuk mendapatkan keutamaan dan kelebihan yang kita miliki. Jangan seperti itu. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maafkan mereka. Berlapang dadalah dengan kekurangan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat dan mengatakan, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidak sukakah kalian jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian? Ditegur Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Tidak sukakah kalian, tidak senang, tidakkah kalian bergembira jika Allah mengampuni dosa kalian? Kalian juga punya dosa, kalian juga punya salah. Mengapa kalian memutuskan hubungan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan? Karena kesalahan mereka kalian tidak memaafkannya. Apakah kalian tidak menginginkan maaf dari Allah? Apakah kalian tidak menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika ayat ini turun, maka Abu Bakar As-Siddiq langsung berkata, "Bala ya Rabb, bala ya Rabbana." Tidak wahai Rabb kami, tidak. Nuhibbu an taghfira lana. Nuhibbu an taghfira lana. Tidak wahai Rabb kami. Kami sangat senang jika Engkau mengampuni dosa kami. Bertobat pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu bagaimana dengan orang-orang selain mereka? Apakah mereka tidak menginginkan ampunan dari Allah sehingga mereka tidak mau memaafkan manusia? Mereka tidak mau berlapang dada dengan kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh manusia, dan menganggap diri mereka adalah orang yang suci, orang yang bersih, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa membersihkan jiwa. Begitu banyaknya, betapa banyaknya dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu, ini merupakan satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Dengan keimanan yang Allah berikan kepada mereka, dengan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, baik itu berupa ilmu, seharusnya mereka lebih paham bagaimana bersikap baik kepada manusia, lebih mendahulukan kasih sayang mereka, lebih mendahulukan maaf mereka kepada orang-orang tersebut yang melakukan kesalahan. Tidak langsung spontanitas melakukan pemutusan hubungan, menjauhi mereka. Yang kita maksud bukanlah berarti kita harus bertahun, kita harus musytarokan bersama mereka dalam berbuat kemaksiatan, bukan. Akan tetapi bagaimana kita berusaha untuk memberikan begitu banyak toleransi, peluang kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita semua, memberikan ampunannya, memberikan maafnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan maaf kepada manusia. Karena sungguhnya ini merupakan jalan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwasanya kehidupan ini adalah suatu hal yang cukup berat bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kematian bagi seorang yang beriman ini merupakan satu jalan untuk beristirahatnya mereka dari kelelahan di dunia. Tatkala jenazah lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan demikian. Beliau mengatakan yastarihu minhu, yastarihu al-mustarih wal mustarah minhu. Ketika sebuah jenazah lewat di hadapan beliau mengatakan al-mustarih wal mustarah minhu. Ada yang beristirahat dan ada yang diistirahatkan darinya. Maka para sahabat pada saat itu bertanya, siapa yang beristirahat dan siapa yang diistirahatkan darinya? Maka beliau pun mengatakan, innal mu'min yastarihu bil maut. Sesungguhnya seorang mukmin dengan kematian itu dia beristirahat.
Sesungguhnya seorang mukmin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kematian yang datang kepadanya, ini merupakan satu jalan untuk peristirahatannya. Dari apa? Min ta'bid dunia wa azaha, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keletihan di dunia ini. Iya, seorang mukmin akan mengalami keletihan. Kenapa? Karena dia senantiasa menjaga dirinya dari langkah-langkah syaitan, dari ajakan hawa nafsunya. Ini memberatkan sekali. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin terasa berat untuk membersihkan dirinya, untuk menjaga dirinya. Tapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kematian merupakan jalan istirahat bagi seorang mukmin dari kelelahan dunia dan dari segala macam gangguan di dunia. Adapun seorang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal fajir, kafir, adapun seorang yang jahat, seorang yang kafir, yastarihu minhul bilad wal ibad, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Adapun orang-orang kafir, adapun orang-orang yang fajir, yang beristirahat dari dirinya adalah manusia beristirahat dari gangguannya. Bumi ini beristirahat dari kejahatannya, bahkan pepohonan ya beristirahat dari gangguannya, merasa senang dengan kepergiannya. Wad dawab, binatang-binatang melata merasa senang dengan kepergiannya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dengan kematian yang datang kepadanya, dia beristirahat dari kelelahan dan keletihan yang dia dapati selama di dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka lihat bagaimana peristiwa ketika wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa mengangkat pandangannya ke langit sambil mengatakan Allahumma rafiqul a'la. Kalimat ini beliau utarakan. Kenapa? Karena saking rindunya beliau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang-orang yang beriman. Kerinduan mereka ingin bertemu dengan Allah. Tidak sebagaimana halnya orang-orang yang mungkin sudah terkekang dengan kehidupan dunia. Mereka berat untuk meninggalkan dunia. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, justru mereka sangat rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan bagi kita semua dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam setiap langkah-langkah kita untuk menuju kebaikan, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bisa diambil manfaat ilmunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah senantiasa kepada kita dan taufiknya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.